Puji Tuhan, Shalom. Kita bertemu kembali dalam ibadah online Gereja Great Commission of Christ. Mari jemaat Tuhan, persiapkan hati untuk bersama-sama hadir dalam ibadat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat hari ini ya Bapa, karena Engkau sungguh baik buat kami. Dalam sepanjang tahun ini Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sungguh Allah yang setia buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini saatnya kami mau memberi hati kami hanya kepadamu Yesus. Kami mau memberikan pujian dan penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Kaulah Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan
kami ya Bapa. Engkau berjalan bersama kami. Engkau tak pernah sekali pun meninggalkan kami Tuhan. Dalam sepanjang tahun ini ya Bapa, Engkau selalu bersama dengan kami. Sungguh kami bersyukur akan Engkau Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Ku mau selalu bersyukur, ku selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh Allah yang setia dalam hidup kami. Sungguh bangga kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau mau lebih lagi ya Bapa. Semua jemaat Tuhan yang mau memuji Tuhan lebih lagi, mari sama-sama katakan amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita bersuka karena Tuhan hadir buat kita. Kesukaan bagi dunia, penebus darah. Di hatimu kepadanya, berkala nyanyilah, berkala nyanyilah, sekalian orang nyanyilah. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Di hatimu kepadanya, berkala nyanyilah, berkala nyanyilah, sekalian orang nyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambutlah jauh. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita sungguh bersyukur bahwa Allah hadir saat ini untuk kita. Amin. Allah lahir untuk kita.
Allah yang menebus dosa kita. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan kami bersilakan duduk kembali. Sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, takkan Kau meninggalkanku. Mari sekali kita katakan kepada Tuhan. Tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, takkan Kau meninggalkanku. Mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, takkan Kau meninggalkanku. Takkan Kau meninggalkanku. Takkan Kau meninggalkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau duduk dekat diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati hamba-Nya yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang betul-betul disampaikannya itu keluar dari hati-Mu ya Bapa, yang menuntun kami dalam kami memasuki tahun yang akan datang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hati kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, saya sebagai Sekretaris Umum Gereja Bethesda Indonesia
mengucapkan selamat Natal kepada seluruh jemaat, pengerja, gembala Gereja Bethesda Indonesia Jemaat GCC. Saya percaya Natal ini membawa sukacita, damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Di tengah-tengah pandemi virus corona yang tengah melanda dunia, kita semua merasakan dampaknya yang luar biasa. Banyak orang yang susah, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kehilangan saudara, kehilangan suami, kehilangan istri, bahkan kehilangan orang yang dikasihinya. Mereka merasakan kepedihan, kesusahan di tengah-tengah pandemi ini. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita hanya percaya kepada Tuhan saja melalui firman-Nya, supaya kita bisa survive di tengah-tengah pandemi corona ini. Mari kita buka firman Tuhan dari tema yang diberikan oleh Sinode Gereja Bethesda Indonesia, yaitu kesukaan besar bagi seluruh dunia. Saya bacakan Lukas pasal yang ke-2, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Mari sama-sama kita buka Lukas pasal yang kedua ayat 10 dan ayat yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudara yang kasih Tuhan, di tengah-tengah pandemi corona yang tengah melanda dunia, kita percaya Tuhan tetap menyertai kita semua. Nah, melalui firman-Nya, saat ini kita terima berita sukacita, kesukaan yang besar bagi seluruh dunia. Kita terima firman Tuhan ini dan kita percayai. Saudara yang kasih Tuhan, malaikat Tuhan berkata kepada gembala supaya mengikuti arahan-arahan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, berita Natal yang pertama ini disampaikan khusus kepada gembala. Siapa gembala ini? Kok sampai menjadi prioritas utama bagi Tuhan? Saudara yang kasih Tuhan, pada zaman Perjanjian Lama, seorang gembala itu jabatan yang mulia. Kita lihat dalam Kejadian, Habel itu menjadi seorang gembala dan mempersembahkan korbannya dan diterima oleh Tuhan. Itu sebuah pekerjaan yang mulia. Bahkan tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan di zaman Perjanjian Lama itu semua menggembalakan. Ada Yakub, ada Musa, ada Daud. Bahkan Daud di tengah-tengah mengembalakan kambing dombanya, dia menyebut Tuhan adalah gembalaku. Artinya begitu dekat hubungan antara Tuhan dengan Daud. Diumpamakan dia sebagai seorang gembala dan domba-domba yang dipeliharanya. Demikian juga Tuhan. Tuhan sebagai seorang gembala yang agung itu akan memelihara kita di tengah-tengah kesulitan hidup kita, di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Kita percaya Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Amin. Sering kasih Tuhan. Nah, waktu berjalan, kemudian
Gembala itu menjadi pekerjaan yang hina pada abad pertama, yaitu ketika Tuhan Yesus lahir. Jabatan gembala itu menjadi jabatan atau pekerjaan yang hina. Seorang gembala itu menjadi terpinggirkan, tidak dihiraukan, bahkan tidak dianggap. Ironis sekali, pada awal-awal penciptaan itu jabatan gembala itu mulia. Bahkan Daud itu sangat dekat mengumpamakan Tuhan adalah gembalaku, seperti dia mengembalakan domba-dombanya. Tetapi pada abad pertama jabatan gembala itu menjadi hina. Saudara kasih Tuhan, Tuhan justru melihat, mengangkat orang yang terpinggirkan, orang yang dianggap hina, itu justru berfirman kepada mereka. Sering kasih Tuhan, pada sebelumnya ayat yang ke-8, berita sukacita itu disampaikan pada gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Nah, sering kasih Tuhan, berita itu disampaikan kepada gembala. Tetapi malaikat itu berpesan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara kasih Tuhan, kesukaan besar. Berita sukacita itu berita Natal, berita gembira. Apa yang seharusnya kita terima? Yaitu berita gembira itu. Kita sering mengartikan kesukaan, berita sukacita, gembira itu karena kita menerima berkat. Ketika kita menerima berkat, wah sukacita, bergembira. Ketika kita menerima atau kita bisa membeli sesuatu yang baru, misalnya handphone yang baru, wah senang sekali. Wah, setiap malam di otak-atik handphone itu sampai nggak tidur. Ya, kita terima motor, dapat motor baru, bisa beli motor baru. Wah, senengnya bukan main. Berita sukacita, terima motor baru. Kemudian meningkat, bisa beli mobil baru. Wah, senengnya bukan main. Saya itu sukacita, gembira. Ya, bisa beli rumah, senengnya bukan main. Dulu kontrak sana, kontrak sini, kemudian bisa beli rumah, diberkati. Itu sukacitanya luar biasa. Saudara kasih Tuhan, itu sukacita sementara. Kita bergembira sementara. Punya handphone baru, paling 2 malam senengnya. Besoknya sudah biasa, dipakai ya. Mau dipamer kepada siapa? Semua orang punya handphone. Ya, punya handphone baru, mau dipamerkan sama, yang penting kan bisa telepon atau yang sekarang ini bisa WhatsApp, bisa ngirim berita kepada yang lainnya. Sering kasih Tuhan, paling senengnya hanya sebentar. Punya motor baru seneng, wah seneng naik motor. Ya, ada teman saya itu sukanya naik motor. Wah, punya mobil, punya semua, tapi dia sukanya naik motor. Wah, jam 12 malam pergi naik ke sana, air panas Cangar sana, jam 12 malam, seneng sekali. Tapi setelah saya tanya, pulangnya kehujanan, besoknya masuk angin, saya tanya, kamu mau naik motor lagi? Aduh, ampun Pak, sudah enggak. Senengnya cuma sebentar, punya mobil baru. Wah, seneng luar biasa. Itu naik mobil baru setiap hari dilap, setiap hari dicuci. Wah, enggak boleh kotor. Ya, sebulan kemudian mobilnya sudah kotor semua, sudah biasa. Punya rumah baru itu satu kebutuhan. Seneng tapi biasa. Senengnya, sukacitanya sementara. Tetapi hari ini ada berita sukacita yang luar biasa. Ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat,
yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini berita yang terpenting. Kalau tadi berita sukacita itu hanya sementara sifatnya, karena itu hanya untuk kebutuhan jasmani saja, tetapi firman Tuhan yang kita baca pada ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini intinya. Berita sukacita bahwa saudara dan saya terima juru selamat, yaitu Kristus Yesus yang lahir di kota Daud. Saudara yang kasih Tuhan, yang paling penting kita punya juru selamat, karena inilah jaminan kita untuk esok kita bisa masuk kerajaannya. Percaya Yesus saja kita selamat. Saudara yang kasih Tuhan, inilah juru selamat, menjadi berita sukacita bagi kita semua. Seluruh bangsa, siapapun, sesuai dengan firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal, tidak binasa. Saudara yang kasih Tuhan, berita sukacita ini kita terima untuk seluruh dunia, seluruh bangsa yang percaya kepada Dia itu akan beroleh hidup yang kekal, karena Dialah juru selamat kita. Saudara yang kasih Tuhan, berita sukacita yang kita terima, ayo kita mau supaya juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus itu lahir dalam hidup saudara dan saya. Banyak orang memang lahir secara Kristen, tetapi belum mengerti benar bagaimana juru selamat itu lahir dalam diri kita. Ayo sering kasih Tuhan, kelahiran baru kita ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, itulah kelahiran kita yang baru. Kita mau, sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, hidup kita dipimpin oleh Tuhan, hidup kita dituntun oleh Tuhan, sehingga di tengah-tengah pandemi corona ini, Tuhan Yesus menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus senantiasa melindungi kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, memang banyak di antara kita yang kehilangan saudara, anak, famili, suami dan istri. Itu satu suasana duka. Tapi ketika kita terima juru selamat, esok dipanggil Tuhan, di situ Tuhan sediakan tempat yang baru. Jaminan keselamatan itu ada dalam Yesus Kristus. Itulah berita Natal kita, berita sukacita yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Maka itu saudara yang kasih Tuhan, saya ajak semua jemaat untuk kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Jangan bergantung orang lain, jangan bergantung kepada saudara, jangan bergantung kepada siapapun. Kita hanya bergantung kepada juru selamat kita. Dialah yang akan menuntun kita, Dia yang akan melindungi kita di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Saya percaya Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saat ini saudara ditetapkan dimanapun, mungkin sebagai gembala, mungkin sebagai pengerja, mungkin sebagai jemaat. Ayo tetap pada posisi Anda ketika Anda dan saya
dipanggil. Dipanggil untuk melayani, layani dengan sungguh-sungguh. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan ketika Tuhan berfirman kepada kita. Seperti gembala-gembala ini. Gembala-gembala ini ketika terima berita sukacita, dia kembali memuliakan Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Dia tetap sebagai gembala. Pada panggilannya pekerjaan dia tetap sebagai gembala. Saudara dan saya, dimanapun kita berada, kita mau tetap seperti panggilan Tuhan. Ayo, kita mau melayani lebih sungguh-sungguh, kita mau bekerja lebih sungguh-sungguh, dan terpenting lagi, di tengah-tengah pandemi corona ini, kita mau lebih peduli kepada yang lain. Yang lain ada yang kesulitan hidup, ayo sama-sama kita bisa berempati, merasakan kesulitan hidup mereka. Kita mau berbagi, kita mau bisa menolong mereka, karena kita percaya adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan cukup untuk kita resapi bersama. Dan saya percaya berita kesukaan besar bagi seluruh dunia juga berita bagi saudara dan saya, yaitu seorang juru selamat telah lahir bagi kita semua, supaya kita percaya keselamatan tetap ada kita semua. Terima kasih atas firman Tuhan pada hari ini, dan saya percaya sukacita besar menyertai kita semua. Shalom, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, semua jemaat Tuhan diberkati hari ini dengan firman-Nya. Kami percaya firman-Nya ditaburkan boleh menjadi kekuatan dan juga boleh menjadi penuntun jalan kita di tahun yang akan datang. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Sekali lagi mari kita sama-sama katakan dengan suara yang lembut. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah apa yang sudah kami dengar tidak kami lewatkan untuk kami lupakan, tetapi kami akan terima dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami hari ke sehari, sehingga kami akan mengalami seperti yang Kau janjikan lewat firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu ini Tuhan, sehingga hari demi hari kami bertumbuh,
Hari demi hari kami akan berbuah dengan lebatnya Tuhan. Hari demi hari kami akan terus memuliakan Engkau. Hari demi hari kami menjadi kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk memberkati setiap kami dengan firman yang dibagikan kepada setiap kami. Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaannya. Bawa terus kehidupan hamba-Mu ini akan menjadi terang dan menjadi garam dimanapun berada, dan akan menjadi teladan dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan hamba-Mu yang membagikan firman-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, dan setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu, biarlah mereka juga boleh mengalami anugerah dan berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Engkau berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami rindu, kami cintai Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biar tentram, aman dan damai, sejahtera, tidak ada kerusuhan, tidak ada perpecahan. Yang ada adalah kerukunan dan kebersamaan. Sehingga rahmat damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk ekonomi Indonesia segera dipulihkan di dalam nama Yesus. Sehingga Indonesia boleh mengalami kemajuan Tuhan. Ada terobosan baru yang boleh terjadi atas negeri kami. Tuhan memberkati juga Tuhan untuk suasana yang ada di negeri ini, biar semuanya akan aman dan kondusif. Kami juga berdoa Tuhan, kami menyerahkan kepadamu di mana situasi yang ada untuk Indonesia, khususnya pengaruh COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Indonesia mendapat pertolongan-Mu. Indonesia segera mengalami jalan keluar untuk mengatasi krisis COVID-19 di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Kau memberkati pemimpin-pemimpin kami, petugas-petugas yang dipercayakan untuk menanggulangi, untuk bekerja bersama-sama menanggulangi untuk COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pemimpin kami Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden. Berikan kesehatan, kekuatan senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu dan Kau bawa terus Tuhan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga seluruh program, seluruh pembangunan akan merata di seluruh pelosok tanah air Indonesia ini. Dan Indonesia mengalami kemajuan dan kemakmuran. Berkati Presiden Pak Jokowi, berkati wakilnya Pak Amin Ma'ruf Tuhan, berkati mereka. Kami percayakan kepadamu, berkati para menteri dan seluruh jajarannya Tuhan. Biarlah mereka bekerja sesuai dengan kehendak-Mu, mereka melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, maka seluruh jajaran yang ada mengalami kemajuan dan keberhasilan. Engkau memberkati Tuhan anggota dewan, Engkau memberkati juga kepala-kepala pemerintahan yang ada di tingkat provinsi, gubernur dan wakilnya, yang ada di tingkat kota dan kabupaten Tuhan, bupati dan wali kota. Engkau memberkati mereka, bahkan camat, lurah, RW dan RT. Engkau memberkati mereka dengan hikmat, sehingga memimpin wilayah di mana mereka ada. Di situ akan terjadi kemajuan, pembangunan terus berjalan dan dirasakan oleh setiap rakyat di seluruh wilayah yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih dan kuat kuasa-Mu. Engkau memberkati TNI Polri, Engkau memberkati mereka yang di bidang pendidikan, Engkau memberkati yang di bidang pertanian, Engkau memberkati mereka di bidang kesehatan. Kami percayakan semua di dalam tangan kasih dan kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih saatnya kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu. Tuhan berkati dimanapun berada. Biarlah gereja-gereja-Mu akan hadir di negeri ini menjadi terang, menjadi garam Tuhan. Diberkati gereja-gereja-Mu menjadi berkat bagi dunia, menjadi berkat bagi Indonesia. Khusus kami berdoa untuk Bethesda Indonesia. Tuhan memberkati. Biar Bethesda Indonesia akan menjadi berkat di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk ketua sinode kami. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Pak Bambang, Tuhan Kau memberkati. Juga untuk Pak Jarwo selaku sekretaris umum Kau memberkati, dan juga Pak Pur selaku bendahara umum Kau memberkati. Mereka semua yang di pengurus Tuhan, mereka ketua-ketua bidang yang ada, Engkau memberkati, akan membawa sinode ini akan lebih maju dan menjadi lebih baik dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih istimewa kami berdoa untuk GCC Tuhan, di mana kami boleh ada dalam naungan ini. Tuhan memberkati, biar GCC hadir untuk menjadi berkat dimanapun berada di sekitar daerah gereja-Mu ini ada Tuhan. Tuhan memberkati gembala sidang, Tuhan berkati seluruh jemaat yang ada, Tuhan juga memberkati seluruh pelayan-pelayan yang ada. Biarlah mereka juga akan menjadi berkat bagi setiap umat-Mu. Engkau memberkati semua umat-Mu yang ada bersama-sama beribadah di GCC ini Tuhan. Engkau memberkati mereka semua, melindungi mereka semua, usaha mereka diberkati, dibuat berhasil, pekerjaan mereka diberkati, dibawa naik di dalam nama Yesus.
Yesus. Dan mereka yang sakit sembuh oleh kuasa darah-Mu. Mereka yang lemah kuat oleh kuasa darah-Mu. Dan juga Tuhan mereka yang punya pergumulan persoalan, oleh kuasa nama Yesus mereka terima jalan keluar. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Kemenangan terjadi atas setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, istimewa bagi setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari untuk bersama-sama ibadah. Kami percaya yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang punya persoalan pergumulan, hari ini terima jalan keluar. Kemenangan terjadi dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, biar kami menjalani hari-hari kami ke depan tidak dengan kekuatan kami sendiri, tidak dengan kemampuan kami sendiri, tapi bersama dengan Engkau. Kami yakin Tuhan, apa yang kami kerjakan ke depan, Engkau membuat kami berhasil. Yang sekolah diberkati sekolah mereka, yang bekerja diberkati pekerjaan mereka, yang punya usaha diberkati usaha mereka, dan yang melayani diberkati setiap pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiralah pasyandara batakal. Angkat kedua tangan saudara, sambut dan terimalah berkat Tuhan. Sehingga kemanapun engkau pergi, engkau bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai. Terimalah berkat Tuhan. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati juga engkau pada waktu keluar. Diberkati segala aktivitasmu, diberkati studimu, diberkati masa depanmu, diberkati hidup rumah tanggamu, diberkati juga anak cucu menantumu, diberkati usaha dan pekerjaanmu, diberkati setiap pelayananmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang diberikan oleh Bapa di dalam Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati Bapak Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan, mari bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.